menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Nanti kita ada sesi tanya jawab, apa yang tidak jelas Ibu silakan untuk bertanya, ya. Nah, ini adalah PowerPoint saya tentang implementasi new normal untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan keluarga PT Perkebunan Nusantara 6, supaya dapat beraktivitas secara positif, ya. Nah, ini tadi adalah yang akan kita bahas hari ini, ya, apa itu nanti perkembangan COVID-19, lalu konsep new normal, lalu bagaimana penerapan new normal dalam kegiatan IIKK ya, salah saya itu ya, di sini salah, oke, IIKK, dan kegiatan di rumah tangga dan lingkungan tempat sekitar kita. Lalu saya juga ingin menyampaikan bagaimana konsep berpikir positif, ya. Ini supaya kita juga punya daya tahan tubuh yang bagus di dalam menghadapi COVID-19 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di PTPN 6. Ya, oke, kita mulai yang pertama, informasi pengembangan COVID ya. Ibu-ibu yang saya hormati ya, kita sangat terkejut sebenarnya dengan kejadian COVID-19 di dunia. Ya, di dunia, tidak hanya di Indonesia, di mana dimulai dari Januari 2020, WHO mengumumkan adanya pandemik virus corona di Wuhan, Cina. Nah, lalu begitu cepat perkembangannya, ya, lalu pada Maret 2020, WHO mengatakan ini sudah menjadi emergensi kesehatan masyarakat di internasional. Karena beresiko tinggi menyebar ke negara lain di seluruh dunia. Dan WHO mengatakan ini sudah masuk pada pandemi, ya ibu-ibu. Lalu WHO juga dan semua pemerintah di dunia ini berusaha mengendalikan wabah COVID-19, ya. Dengan mula-mula kita melakukan WFH, ya. Nah, mengapa virus ini perlu dicegah, ya? Nah, itu dulu kita sampaikan bahwa virus ini adalah yang agresif, sangat luar biasa, sangat cepat penularannya dan menyebabkan kematian. Mohon Bapak Ibu semuanya diperhatikan, menyebabkan kematian. Ya, maka itu kita harus sigap menghindari dan mengetahui gejalanya. Nah, bagaimana menularnya? Nah, dia menular dari percikan dari mulut kita. Nah, dia ada droplets namanya ya, bukan hanya ludah yang di dalam mulut, bisa saja kemungkinan dia keluar dari dahak kita. Nah, droplets itu ada yang besar, ibu-ibu ya, yang besar tadi akan bisa memindahkan lewat tangan ketika kita berbicara. Halo, apa kabar? Tanpa sadar dari mulut kita itu akan keluar droplet tadi yang kemungkinan akan ada virus bisa nempel di tangan. Nah ya, ketika kita bersin, batuk dari orang yang sakit, tanpa sadar kita memegang semua barang-barang dan itu bisa menular. Nah, dari droplets yang besar tadi bisa berpindah dalam jarak kurang dari 1 meter, jadi dia sangat dekat. Nah, dari sinilah ibu-ibu kita tidak disarankan untuk dekat
dengan teman, dengan saudara dalam ketika berbicara, maka nanti akan disarankan untuk pakai masker, ya, karena ada droplets yang besar. Lalu ada droplet yang kecil, ya, yang tidak nampak oleh mata, yang tadi pun tidak nampak, ya, ini lebih tidak nampak lagi, menularkan dari orang lain ke orang lain secara langsung, bisa berpindah dalam jarak lebih dari 1 meter. Seperti apa misalnya? Ketika orang berbicara kena ada angin, jadi terhirup dalam waktu yang dalam jarak lebih dari 1 meter, ya. Nah, karena itu penting sekali untuk menjaga minimal 2 meter dengan orang lain, ya, 2 meter. Nah, jadi kalau WHO mengatakan memang 1 meter, tapi kalau gugus pengendalian COVID di Indonesia itu 1,5 sampai 2 meter. Jadi cari amannya itu 2 meter, ibu-ibu. Nah, itulah kenapa COVID-19 perlu dicegah. Nah, bagaimana dengan konsep new normal tadi, ya? Nah, ini dia. Adalah bagaimana langkah percepatan penanganan COVID dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis. Jadi sebenarnya ibu-ibu di satu daerah dikatakan boleh new normal bila diputuskan oleh pemerintah kabupaten kotanya melalui riset epidemiologis. Bagaimana sampai akhirnya kita itu bisa berdampingan. Nah, itulah dia, berdampingan. Nah, itulah dimaksud dengan nantinya apa itu new normal, ya. Tapi perlu Ibu ketahui bahwa sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk pengobatan virus corona. Untuk itu kita harus menjaga produktivitas agar dalam situasi seperti ini kita tetap produktif. Ya, jadi karena belum ada obat, bagaimana kita bisa hidup secara berdampingan? Nah, itu dia, berdampingan dengan COVID. Artinya dia ada di samping kita, tapi kita harus menang dibanding dia, ya. Dalam arti kita harus menggunakan apa itu protokol-protokol new normalnya, ya. Nah, apa definisinya? Adalah tatanan, tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru, ya. Jadi sesuatu yang baru membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk beradaptasi dengan COVID-19 yang bertujuan masyarakat harus bisa menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 dan tujuan akhirnya kita tidak kena COVID-19. Ibu ingat ya, ada 6. Yang pertama, rutin cuci tangan pakai sabun. Nah, ya, rutin cuci tangan pakai sabun. Nah, nanti saya akan ungkapkan, walaupun kita ada pakai hand sanitizer, tapi sebaiknya ya kita utamakan dulu cuci tangan pakai sabun. Hand sanitizer boleh bila kita tidak mendapatkan air atau sabun. Ya, jadi diutamakan dulu rutin CTPS. Ya, saya yakin ibu-ibu sudah tahu kenapa harus CTPS, cuci tangan pakai sabun, karena virus COVID tadi dia mati kalau kena deterjen, kena sabun, ya. Nah, untuk itu perlu nanti saya juga akan sampaikan 20 detik. Sambil kita hitung, semua nanti kita akan cuci tangan dengan sabun, ya. Nah, berikutnya adalah selalu harus pakai masker saat keluar rumah. Jadi sebaiknya nanti kita akan selalu menyiapkan ini dalam tas kita. Nah, saat ini adalah masker kain yang disarankan, ya. Karena kalau masker bedah khusus untuk orang kesehatan, ya. Nah, berikutnya adalah jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Ya, berikutnya rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan yang keenam tidak merokok dan menjadi perokok pasif. Ya, memang kita tidak merokok ibu-ibunya, tapi mungkin suami atau driver kita atau tukang kebun kita merokok, kita berada di dekat dia, itu kita akan kupas semua ibu-ibu tentang apa kebiasaan harus dibudayakan di masa new normal ini, ya. Kita mulai dari yang pertama ya Ibu. Nah, langkah CTPS. Jadi singkatannya adalah CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Sebaiknya bila memungkinkan adalah
pakai sabun cair dan air mengalir. Nah, kalau air mengalir kita tidak punya wastafel, kita bisa pakai gayung bergantian ya. Nah, tapi kalau memang ada wastafel lebih bagus lagi ya. Lalu berikutnya tadi saya katakan bahwa pakai sabun cair kalau memungkinkan. Bila tidak memungkinkan untuk ibu-ibu kita yang istri karyawan mungkin susah dan mahal mendapatkan sabun cair, boleh pakai sabun batang atau sabun mandi. Ya, nah, oke. Yang pertama adalah basahi seluruh tangan, kena air, lalu ratakan sabun pada kedua telapak tangan, ya. Nah, pada kedua telapak tangan. Nah, ibu-ibu bisa lihat nanti di video di YouTube ya. Mungkin di YouTube-nya Glenn juga ada, Glenn Fredly ada juga itu tentang CTPS ya. Lalu gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan kanan ya. Lalu gosok berputar genggama ini namanya jempol ya. Kanan kiri, lalu punggung ya digosok ya dan saling mengunci dan terakhir ujung jari tangan begini ya Bu ya, supaya dapat juga di sini bersih, lalu dibilas dengan air ya. Itulah langkah CTPS. Jadi kalau selama ini Bu kita cuci tangan udah gini aja, nah mohon kita rubah dengan budaya baru ini, ikuti ada 7 langkah dalam CTPS ya untuk jadi dengan kita sela-sela ini semua kita kenakan, kita tidak mungkin berusaha mematikan virus tadi. Nah, karena tanpa sadar mungkin kalau kita hanya di depan saja, yang di sini tidak, kita kenakan ke mata atau kemana, itu bisa menularkan. Ternyata belum mati virusnya di punggung tangan kita. Ya, jadi tolong sampai pergelangan tangan ya, ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu-ibu ya, mudah-mudahan bisa sederhana kok ya kalau langkah CTPS ini ya. Nah, sebentar Bu, memang saya punya. Oh iya. Nah, itu artinya apa Ibu? Kita harus selalu senyum dengan nada musik yang happy. Nah, nggak ada kita mau tersenyum dengan nada musik menangis nggak. Senyum lepas. Ayo semuanya, ibu-ibu dipersilakan. Senyum. Ayo ibu-ibu, kita senyum bersama. Senyum. Tapi dalam pakai masker ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu happy, ibu-ibu semua bisa berpikir positif sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 ya, tidak menularkan dan tidak ditularkan, dan kita bisa produktif untuk PTPN 6. Demikian Ibu Rita yang bisa saya sampaikan. Saya boleh silakan untuk kita berdiskusi. Oke. Sekali lagi aplaus yang meriah buat Ibu Lita yang telah memberikan mungkin menularkan energi positif Bu bagi kami ibu-ibu IKK di Jambi ini. Terima kasih. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Ibu. Lalu kita lanjutkan acara sharing session atau tanya jawab. Nantinya moderator akan membagi tiga pertanyaan. Nantinya akan saya rangkum terlebih dahulu. Lalu akan saya lempar dan dijawab oleh Ibu narasumber. Kami persilakan mungkin dari grup 1, dari unit usaha grup 1. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok 1. Saya Yoze dari unit usaha Ophir. Yang saya ingin tanyakan Bu, bagaimana cara kita berolahraga di ruangan terbuka atau di tempat umum pada masa new normal ini, sementara terdapat kontroversi penggunaan masker saat berolahraga, Bu. Apakah bisa tidak pakai masker atau tidak gitu, Bu. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana peran kita sebagai ibu agar tumbuh kembang anak tetap baik selama masa new normal, terutama saat ini anak-anak mulai bosan di rumah. Demikian Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari
Rimsa, Bu, ingin bertanya. Dari grup 2, ingin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memberi pemahaman kepada wali murid untuk tetap menjalankan implementasi new normal di saat mereka lebih mementingkan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara untuk menjalankan new normal diperkirakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dengan semua kebutuhan yang diperlukan. Untuk pertanyaan yang kedua, adakah batasan usia yang lebih rentan terkena COVID-19, Bu? Baik, Siang, Bu. Kami selamat dari siang. saya mewakilin grup 3 dari Aur Gading. Yang ingin saya tanyakan, apakah kiat-kiat yang kita lakukan agar tidak terlalu stres yang berlebihan dalam menghadapi new normal? Mungkin dari grup 3 satu aja, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Lita. Pertanyaan saya adalah, tadi belum disinggung dan ini bersifat privat, saya Dia. Di new normal ini masih COVID ya, Bu. Sampai tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana, ini sekali lagi privat, nyuwun sewu, minta maaf. Bagaimana berhubungan intim yang nyaman dan aman di era COVID-19 ini, Bu, meskipun new normal dan seterusnya, apakah karena kan sangat berdekatan, apakah perlu pakai masker, apakah perlu pakai face shield, apakah perlu, karena saya kan di rumah, Bu. Nanti suami saya pulang, kalau ditolak Tuhan marah, malaikat nggak mendoakan, tapi ditolak takut COVID, Bu. Tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan yang tidak terfikirkan mungkin, Bu, tapi terasa ada gitu. Nah, karena ini adalah jiwa manusia loh, Bu, gitu. Demikian, Bu, terima kasih, Bu Lita. Bagaimana, ini yang seru nih, mudah-mudahan si Pak Uul nggak dengar ya. Ya, bagaimana dengan berhubungan intim. Nah ya, jadi di sini boleh Ibu nanti cari di internet ya. Kita mungkin tidak berhubungan intim, ya kan? Dan kita tidak pernah tahu. Karena kita di rumah, mungkin saja kita tidak OTG, tapi suami dengan resiko dia merokok pula, maka di kantornya pula duduk-duduk dekat sama teman ketika makan ya. Nah, jadi posisi Ibu, banyak posisi, tak baik pula lah saya jelaskan di sini. Ya, Soalnya ada Pak Uul. Iya, ada Pak Uul ya. Jadi Ibu yang pandai ya, itu adalah pandai-pandai kita lihat di internet ada posisi yang untuk kita tidak terlalu bisa, dan mohon banget ya, mungkin sementara kiss lips-nya nggak usah dulu lah. Oh, kiss-kissnya nggak usah, Bu. Yang lain aja. Pada foreplay-nya. Kan ada daerah sensitif yang lain yang bisa dibantu gitu ya.